Halo kelas E, bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN dan topik kita hari ini adalah Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, jadi namanya kita lagi membahas Semangat Kebangkitan Nasional, berarti anak-anak Miss semua wajib semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke ya, didengarkan baik-baik. Yang pertama kita bahas mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah perintis itu yaitu organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional yang berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan dan program kerja. Ya, Budi Utomo ini adalah organisasi pertama yang bersifat nasional, gitu, yang memiliki struktur organisasinya lengkap ya. Berikutnya kita mau tahu kapankah berdiri Budi Utomo, Miss? Yaitu 20 Mei tahun 1908. Dan ini digagasi atau diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia itu adalah seorang lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran di Jawa. Kenapa? Karena beliau menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda pada saat itu. Oke. Dan di sini juga di Budi Utomo ini juga tidak lepas dari perannya adalah Sutomo ya, tapi digagasi oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei tahun 1908. Nah, jadi kita membahas dulu sejarah singkat kenapa namanya Budi Utomo dan apa artinya. Nah, jadi dalam bahasa Sanskerta, Budi Utomo itu diambil dari kata bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Itulah artinya si bodi atau budi, keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran. Sedangkan utomo itu berasal dari utama, dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Gitu ya, berarti ini keterbukaan jiwa yang sangat baik gitu. Itu dari pengertian arti dari Budi Utomo. Berikutnya apa yang menjadi program Budi Utomo pada saat itu, yaitu adalah untuk mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Karena sama-sama ketahui di zaman penjajahan, tidak semua warga Indonesia bisa mengecap pendidikan dengan bebas. Itu hanya utamakan kaum laki-laki, dan itu pun biasanya adalah kaum ningrat atau keturunan raja atau orang yang punya kuasa. Oke, next. Nah, sering berjalannya waktu, Budi Utomo memiliki tujuan yaitu untuk menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, jenis kelamin, dan agama. Atau pada intinya adalah tujuan Budi Utomo ini adalah untuk mengembangkan kehormatan bangsa. Oke, jadi Budi Utomo ini dari sejak berdiri sampai berlangsung pada akhirnya untuk menghargai dan oleh Presiden Soekarno, maka dijadikanlah hari lahir Budi Utomo 20 Mei itu menjadi hari kebangkitan nasional yang kita peringati setiap tahunnya setiap tanggal 20 Mei. Oke, next kita masuk ke mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Yang pertama, mewujudkan persatuan Indonesia. Ada beberapa tahapan-tahapan bagaimana membina persatuan bangsa Indonesia. Oke, yang pertama itu adalah perasaan senasib. Perasaan senasib itu artinya ada sense of belong, merasa kita itu senasib, satu penderitaan misalnya, satu bagian, dan perasaan senasib ini bisa meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Biasanya orang-orang kalau memiliki perasaan senasib, memiliki kondisi yang sama, terakhir mereka jadi dekat. Mungkin kalian bisa lihat di kelas gitu ya, atau sama-sama senasib dari rumahnya yang jauh menuju sekolah, jadi biasanya jalan bersama gitu. Atau sama-sama nggak punya handphone, jadinya mainnya bersama. Itu bisa kalau dalam sehari-hari. Oke, yang berikutnya kebangkitan nasional, yaitu sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Tadi pertama, bangsa Indonesia itu merasa memiliki perasaan senasib. Jadi karena senasib sebagai bangsa Indonesia yang dijajah, terus naik lagi satu level, mereka mulai bangkit secara nasional. Karena senasib dari Sabang sampai Merauke, jadi ada organisasi seperti misalnya tadi Budi Utomo, jadi menggerakkan untuk bangkit bersama-sama, bangkit secara nasional.
Itu melakukan perjuangan yang menyadari kondisi dan potensi sebagai satu bangsa. Oke, yang berikutnya sudah bangkit secara nasional, mulai pergerakan perjuangan-perjuangan, maka timbullah namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini lebih menegaskan lagi bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan yang dicintai oleh rakyatnya. Oke, dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal berapa? Iya, 17 Agustus tahun 45. Itu menjadi titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Jadi, tahapan pembinaan persatuan Indonesia itu pada saat itu adalah pertama adanya perasaan serasi. Satu rasa dulu, satu pikiran, satu jiwa gitu kan. Setelah itu mulai mereka bergerak berjuang, yaitu kebangkitan secara nasional. Udah berjuang secara nasional, dideklarasikanlah Sumpah Pemuda oleh pemuda-pemuda Indonesia. Ada 3 kan? Sebangsa, setanah air, satu bahasa, ya. Yang berikutnya, Sumpah Pemuda ini terus bergerak, berjuang, pada akhirnya sampai ke titik tertinggi adalah proklamasi kemerdekaan. Artinya kita benar-benar merdeka, bebas dari penjajahan. Oke, harap kalian paham. Next, kita belajar ada 10 masalah pada generasi muda atau pemuda pada saat ini. Oke, memang kita sudah merdeka, tapi tetap juga dalam hari-hari kita melihat adanya masalah-masalah. Yang pertama adalah masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan pemimpinnya. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. Berkembangnya perilaku menyimpang. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing, melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme, tidak peduli dan bersifat keduniawian, makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap ajaran agama. Nah, ini dia 10 masalah ya. Harap anak-anak nih terhindar dari ini dan belajar untuk memperbaiki diri. Oke, sampai di sini penjelasan Miss Lilis. Ini tugas kalian, silakan dikerjakan dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi. Oke, see you in the next lesson. Bye-bye.